Saya sudah install. Saya sudah install. Aku udah loh. Saya sudah install. Saya sudah install. Saya sudah install. MyMCC pokoknya keren banget. Sekarang begitu ada bunyi notifikasi, langsung buru-buru nih buka handphone. Ada yang baru apa di MyMCC? Artikel dan infonya bukan hanya bagus, tapi sangat memberkati. Bagi yang belum download, wajib langsung download ya. Jangan sampai ketinggalan. Semua dalam satu aplikasi. Shalom Jemaat MCC BSD, kembali lagi dalam MCC BSD News kali ini dan berikut informasinya. Untuk Jemaat MCC BSD, ibadah Natal gabungan kita akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 pada jam 16.30 di Zoom. Untuk jemaat MCC BSD, kita juga akan mengadakan ibadah Natal offline pada tanggal 27 Desember 2020 bertempat di gedung MCC BSD lantai 5 jam 9.30 pagi. Untuk leadership from home, minggu ini akan tayang 2 kali. Untuk hari Senin akan dibawakan oleh Pastor Teddy dengan tema Penuh Kasih. Dan hari Kamis akan dibawakan oleh Pastor Asa Boas dengan tema Setia. Untuk para pemuda, ingat ya, minggu ini kita juga akan mengadakan Natal dengan tema Be More, Do More, and Give More yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 jam 4:30 sore. Pastikan kalian mendaftar ya. Untuk teman-teman pemuda, mari ikuti UXR Project yang akan tayang setiap hari Jumat jam 7 malam. Minggu ini akan dibawakan oleh Kamanangka Moses dengan tema Estafet Kepemimpinan. Untuk teens, minggu ini kita juga akan ibadah. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kamanangka Moses. Mari berdoa bersama di We Pray yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 12 siang. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Ellen. Bagi jemaat MCC BSD, pastikan kalian tergabung dalam Home. Dan berikut jadwal Home. Bagi jemaat MCC BSD yang belum tergabung dalam Home, dapat menghubungi Pastor Asa Boas. Sekian MCC BSD News kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat MCC BSD, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Saya yakin kita sudah mengalami begitu banyak hal beberapa bulan kemarin. Tapi saya mau bilang bahwa kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita masih bisa menikmati semua yang kita miliki, semua karena anugerah dan semua karena perkenanan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu menolong kita, selalu bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan, Dia yang akan berjalan memimpinmu. Dia yang akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Tuhan baik, amin. Mari kita siapkan hati kita, hampiri Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Musim akan selalu berganti,
Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau jaga kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami tahu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hanya Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan, Engkau yang pegang tangan kami, Kau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami tahu hidupku aman dalam-Mu, sebab Tuhan yang jaga hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Engkau selalu pegang tangan kami. Terima kasih. Haleluya. Sebab Engkau sungguh Allah yang baik dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini janji kami Tuhan. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Ini janji kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Biar Kau dapati kami tetap setia, Kau dapati kami tetap cinta Tuhan, tetap cinta pekerjaan Tuhan, tetap setia kepada apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Kerinduan kami Tuhan, biar lewat hidup kami boleh melihat banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang mendapat berkat. Biar hidup kami boleh jadi berkat, dan kami percayakan tiba waktunya Tuhan, bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa sungguh Engkau Yesus, Tuhan,
atas segalanya. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ini kerinduan kami Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ya Tuhan, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami percaya akan tiba waktunya, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Shalom, Jemaat MCC BSD. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Anta Kirana yang mempercayakan saya dan semua tim pastoral yang mengizinkan saya hari ini berbagi dari firman Tuhan kepada Jemaat MCC BSD. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah, buat kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di bulan terakhir dari tahun 2020 ini Tuhan. Tahun yang begitu sulit buat kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami.
Kami sudah mengalaminya sampai hari ini. Kami tidak kekurangan satupun yang baik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan memelihara kehidupan kami melewati masa pandemi ini Tuhan. Hari ini kami ada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami datang untuk beribadah lagi kepada Tuhan. Dan kami menyiapkan hati kami lagi Tuhan. Hari ini untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Seperti bejana yang kosong. Kami datang, kami bawa Tuhan hidup kami. Untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Isi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu cuma firman Tuhan yang bisa memuaskan setiap kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Urapi jemaat Tuhan. Dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini. Tuhan wahyukan sesuatu buat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu wahyu dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan akan membuat kami mengerti seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami siapkan hati kami dengan firman. Amin. Kita sudah ada di minggu kedua dari bulan terakhir di tahun 2020 ini. Sebuah tahun yang begitu sulit, tapi kita percaya, kita mengalami bagaimana Tuhan yang hebat itu tidak pernah tinggalkan kita. Saya percaya semua jemaat MCC BSD juga mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ini. Nah, di akhir dari tahun 2020 ini, MCC memilih sebuah tema sukacita penuaian. Di akhir 2020, kita akan menikmati sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, izinkan saya untuk mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari kitab dari surat Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sekali lagi dari kitab Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sukacita penuaian adalah sebuah tema yang luar biasa menurut saya. Karena penuaian, ketika kita bicara sebuah penuaian, maka penuaian adalah musim di mana kita bisa menikmati sukacita yang melimpah. Sebagai seorang petani, sebagai seorang peladang, maka saya percaya masa atau musim menuai adalah musim yang sangat diharapkan, sangat dinantikan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya teringat dengan Kejadian pasal ke-8, katakan begini, bahwa selama langit dan bumi ini masih ada, maka tidak akan pernah ada habisnya, maka tidak akan pernah berhenti musim untuk menabur dan menuai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menuai adalah sebuah musim yang pasti kita akan dapati, akan kita jalani dalam kehidupan kita selama kita tinggal di dalam dunia ini, kata firman Tuhan seperti itu. Tetapi ingat baik-baik, sebelum musim menuai tiba, maka musim ini harus dimulai, harus didahului oleh sebuah musim yang lain, yang namanya musim menabur. Tidak pernah kita tiba kepada satu musim yang namanya musim menuai, kalau kita tidak pernah melewati musim menabur. Artinya ini dua pasangan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Ini sebuah hukum yang akan terus terjadi dalam kehidupan manusia selama kita masih tinggal di bumi ini. Sekali lagi, selama kita masih tinggal di bumi ini, kita akan terus menabur, kita akan terus menuai. Apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Itu kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, maka minimal ada 3 hal yang saya ingin sampaikan buat setiap kita. Untuk kita perhatikan baik-baik, untuk kita renungkan baik-baik. Apa saja yang saya ingin sampaikan, saya ingin share buat setiap kita. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Ternyata firman Tuhan mau bilang begini. Apa yang kita tabur hari ini, itu sangat menentukan apa yang akan kita tuai besok. Jadi kita tidak pernah bisa mengharapkan sesuatu yang baik ketika kita menuainya kalau kita tidak memulainya dengan menanam sesuatu yang baik. Dengan memulainya dengan menabur sesuatu yang baik. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting buat setiap kita untuk memperhatikan apa yang kita tabur hari ini. Karena apa yang kita tabur hari ini, itulah yang akan kita tuai besok. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
perhatikan baik-baik dengan apa yang kita tabur. Mungkin ada 1-2 di antara kita yang berpikir begini, Pak, apa yang bisa saya tabur hari ini, Pak? Saya nggak punya apa-apa. Hidup saya ini serba kekurangan, Pak. Saya serba terbatas, Pak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat dengan 2 Korintus pasal yang ke-9 berkata begini, bahwa Tuhan memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jangan dimakan semuanya. Benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan dimakan semuanya. Cukup roti yang dimakan. Ada benih yang harus kita tabur. Jadi dengan lain perkataan saya mau bilang buat setiap kita, jemaat MCC BSD yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Siapapun Anda, apapun keadaan Anda hari ini, Tuhan sudah memberikan sebuah benih dalam kehidupan kita. Ada benih yang baik yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Nah, tugas kita adalah mulai menemukan benih itu dan mulai menaburnya. Saya percaya kalau kita menabur hari ini, maka kita akan menuai di hari esok. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya ketemu dengan banyak orang Kristen yang bukan kurang gereja, bukan karena mereka kurang berdoa, mereka kurang baca firman Tuhan, tetapi ini yang terjadi begini, banyak anak Tuhan menjalani kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Gereja, baca firman, berdoa, tapi masih takut, masih khawatir. Kalau saya hubungkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, maka jangan-jangan begini, orang yang khawatir adalah orang yang belum menabur hari ini. Karena buat saya, cuma orang yang sudah menabur hari ini yang tidak pernah khawatir dengan hari esok. Jangan-jangan kemarin kita belum menabur apa-apa, makanya kita penuh dengan kekhawatiran. Percayalah, kalau kita sudah menabur, maka kita pasti akan menuai. Dengar baik-baik, siapapun Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, pergumulanmu seberat apapun, ingat baik-baik, waktu untuk menabur adalah waktu terbaik untuk kita mempersiapkan diri kita untuk melihat sebuah tuaian yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran pertama yang kita bisa pelajari dari pembacaan kita hari ini, bahwa ingat baik-baik, apa yang kita tabur hari ini menentukan apa yang akan kita tuai besok. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, ayat yang ke-9 katakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini, bahwa ternyata begini, setelah kita menabur hari ini, kita tidak akan langsung menuai. Kita masih harus menunggu dari apa yang kita tabur untuk kemudian dia bertumbuh dan kemudian bisa kita tuai. Ada proses, ada waktu yang harus kita lewati, dan ayat ini ingatkan buat setiap kita bahwa ada orang-orang yang bisa menjadi lemah. Setelah mereka menabur, mereka menjadi lemah, sehingga ketika masa menuai tiba, mereka tidak dapat apa-apa. Karena firman Tuhan katakan buat setiap kita begini, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, tetapi dengan catatan, jika kita tidak menjadi lemah. Pertanyaannya, kalau musim menuai itu tiba dan kita dalam keadaan lemah, maka dengar baik-baik Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah menuai apa-apa. Apa yang kita tabur hari ini mungkin orang lain yang akan menuainya. Kita nggak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita lemah. Kenapa kita lemah? Karena kita tidak kuat, kita tidak punya cukup kekuatan untuk menantikan dari musim menuai sampai kepada dari musim menabur, maksud saya, sampai kepada musim menuai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada mungkin 1-2 di antara kita yang sedang kecewa. Ada mungkin 1-2 di antara kita yang sedang putus asa. Karena sudah merasa begini, kayaknya apa yang saya kerjakan jadi sia-sia. Saya sudah menabur banyak, Pak. Saya sudah menabur ini, saya sudah kerjakan ini, saya sudah buat ini, Pak. Tapi saya nggak dapat apa-apa, Pak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita adalah generasi yang cenderung jadi generasi yang pragmatis.
kita tergila-gila sama hasilnya. Bagaimanapun hasilnya, mau cepat atau lambat, kita mau hasil yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Itu generasi kita. Karena kita suka jadi, orang bilang jadi korban iklan. Kita tonton tayangan, entah sekarang di gadget kita, entah di televisi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Banyak iklan yang menawarkan semuanya lebih cepat. Contoh, menyebut merek, Bapak Ibu Saudara, yang maaf, saya menyebut merek. Sabun cuci, Rinso. Begitu iklannya tampil, ada seorang ibu merendam pakaiannya dengan Rinso. 1-2 detik kemudian dia angkat, sudah putih bersih luar biasa, hilang semua noda-nodanya. Dan kita berpikir, kalau kita pakai Rinso, hari ini kita rendam pakaian, kita tidak usah cuci karena dia mencuci sendiri. Dan kemudian setelah kita angkat, putih semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan tidak semudah itu. Apa yang kita tabur hari ini, nggak akan langsung kita tuai. Ada proses waktu. Nah, firman Tuhan mau bilang begini, jangan lemah. Saya mengerti kadang-kadang kita sudah berbuat baik, kita melakukan hal yang baik, tapi kadang-kadang begini, orang masih salah mengerti kita, orang masih salahin kita, orang masih tidak mengerti kita. Dan keadaan atau situasi seperti ini akan cenderung membuat kita jadi lemah. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau engkau sudah menabur, saya mau ingatkan dari firman Tuhan hari ini, jangan jadi lemah. Jangan izinkan engkau jadi lemah. Kenapa? Karena saya percaya, kalau engkau tidak menjadi lemah, engkau pasti akan menuainya. Engkau yang sedang kecewa, engkau yang sedang tertekan, engkau yang sedang menunggu musim untuk menuai. Saya mau kasih tahu buat setiap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetap kuat, tetap semangat. Ingat, apa yang kita tabur kemarin tidak akan pernah sia-sia. Mata kita mungkin gak lihat, tetapi Tuhan sedang menumbuhkannya buat kita. Ada musimnya, ada waktunya, kita akan menuainya. Jadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk kita jadi kecewa, tidak ada alasan untuk kita marah, melihat situasi yang kelihatannya belum berubah. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semuanya ada waktunya. Ada waktu kita menabur, ada waktu kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari kisah ini, dari pembacaan kita ini adalah yang ketiga. Kembali ke ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan apa? Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang ketiga yang harus kita pelajari hari ini, yang saya ingin ajarkan buat setiap kita adalah penting buat setiap kita memperhatikan apa yang kita tabur hari ini. Firman Tuhan kasih peringatan buat setiap kita, beri peringatan buat setiap kita adalah begini, kalau kita menabur hal-hal yang daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Kita nggak pernah bisa mengharapkan hal yang lebih baik dari apa yang kita tabur. Kalau kita menaburnya hal-hal yang bersifat daging, hawa nafsu, maka dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita akan menuai hal-hal yang daging. Bahkan firman Tuhan bilang kebinasaan yang akan kita tuai. Tapi dengar baik-baik, kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai kehidupan. Penting buat setiap kita untuk memperhatikan apa yang kita mau tabur. Saya katakan di awal tadi bahwa Tuhan sudah memberikan benih buat setiap kita. Dan benih yang Tuhan berikan buat setiap kita adalah benih yang baik. Tuhan tidak pernah memberi benih yang buruk. Tuhan tidak pernah kasih kita benih yang jelek. Tuhan kasih kita benih yang terbaik. Sebagai manusia rohani, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mengalami kelahiran baru, firman Tuhan katakan ada benih yang baru yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Dan benih itu harus kita tabur keluar, harus kita keluarkan, supaya dia akan bertumbuh menjadi sebuah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mau bilang buat setiap kita, kalau kita ingin menuai kehidupan, kita harus menabur hal-hal yang baik. Kita harus menabur hal-hal yang rohani. Jangan perkara-perkara daging.
Taburlah kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan. Itu hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani yang harus kita tabur dalam kehidupan kita. Maka saya percaya dalam waktunya Tuhan, jika kita tidak menjadi lemah, kita pasti akan menuainya. Kita yang memilih hari ini. Dalam hidup saudara, Tuhan sudah percayakan benih yang baik, benih yang rohani. Maka benih yang rohani itu harus saudara mulai tabur hari ini. Kalau saudara menaburnya, saudara pasti akan menuainya. Saya ingat dengan pengalaman Ishak ketika dia mengalami kelaparan. Tuhan bilang jangan lari ke Mesir, Ishak. Dalam masa yang sulit, dalam kelaparan, dalam kekeringan, Tuhan perintahkan Ishak untuk terus menabur. Dan Alkitab katakan begini, dalam masa kekeringan, Ishak terus menabur. Dalam kesulitan, dalam keterbatasan, dalam keadaan yang begitu menyedihkan sekalipun, Ishak tetap menabur. Dan Alkitab katakan, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang melipat gandakannya. Tugas kita Bapak Ibu Saudara yang kasih cuma menabur. Taburlah hal yang baik. Tuhan yang akan menumbuhkannya. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Ini hukum yang tidak pernah bisa dibatalkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, selama bumi ini masih ada, selama kita masih tinggal di bumi ini, akan selalu ada musim untuk menabur, akan selalu ada musim untuk menuai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Cuma dari tema MCC di bulan Desember ini, bulan terakhir dari tahun 2020, kita jemaat Tuhan mau diingatkan bahwa kalau kita ingin menuai dengan sukacita, kalau kita ingin menuai dengan bersorak-sorai, mungkin kita harus melewati jalan yang sulit. Mungkin kita berjalan maju sambil menabur benih dengan mencucurkan air mata. Tapi firman Tuhan janjikan, kita akan pulang dengan sorak-sorai. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Oleh sebab itu, jangan tangisi keadaanmu, jangan tangisi kesulitanmu, jangan tangisi penderitaanmu. Dalam penderitaan, dalam kesulitan, terus menabur. Terus lakukan hal-hal yang baik. Terus sebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu. Di pekerjaanmu, di pelayananmu, di sekolahmu, di rumahmu. Taburkan hal-hal yang baik. Tuhan yang akan menumbuhkannya. Dan lihat, engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya berdoa, saya berharap firman Tuhan ini bisa menjadi penghiburan buat setiap kita. Menjadi inspirasi buat setiap kita. Untuk apapun keadaan kita hari ini, kita tetap berjalan maju sambil menabur benih. Walaupun kadang-kadang ada air mata yang harus kita cucurkan, tapi percayalah, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, cuma orang yang sudah menabur hari ini yang gak akan khawatir dengan hari esok. Karena kita percaya apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Kita akan menuainya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah salah mengizinkan musim-musim terjadi dalam kehidupan setiap kami. Firman-Mu ajarkan buat setiap kami hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami sedang ada di musim menabur, maka berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah. Supaya ketika musim menuai tiba, kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Kami tahu Tuhan, ketika kami menabur hari ini, ada tantangan, ada kesulitan yang masih harus kami lewati dalam kehidupan kami. Tapi kami memutuskan tidak mau menjadi lemah Tuhan. Karena firman-Mu berjanji, kalau kami tidak menjadi lemah, maka kami akan menuai apa yang kami tabur. Terima kasih Bapa buat benih yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Hari ini kami janji Tuhan, kami mau menaburnya Tuhan. Kami mau menyebarkan kebaikan, benih yang baik ini Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, studi kami Tuhan. Di tempat pelayanan kami Tuhan, kami mau sebarkan kebaikan Tuhan. Kami percaya dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan menumbuhkan setiap benih yang baik ini Tuhan. Dan kami akan dipenuhi dengan sukacita. Kami percaya kami akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Langit dan bumi pasti akan lenyap,
tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Hamba berhenti bicara karena hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Hamba menyerahkan seluruh jemaat MCC BSD ke dalam tangan Tuhan. Gembala, seluruh tim pastoral Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di MCC BSD ini, Tuhan berkati mereka dengan hikmat, dengan pengurapan Tuhan, supaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan akan melipat gandakan pelayanan ini Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gideon Makarawung yang telah melayani pelayanan firman pada hari ini di MCC BSD. Kami doakan terus keluarga Bapak diberkati dan pelayanan Bapak di MCC Sewan senantiasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, ada 3 agenda penting yang akan kita lakukan di bulan Desember. Yang pertama, untuk Anda kaum muda akan ada Natal Youth dan Teen dilakukan tanggal 19 Desember hari Sabtu pukul 5 sore secara offline. Silakan hadir dan ingat untuk mendaftarkan diri. Yang kedua, kita akan mengadakan Natal gabungan MCC bersama-sama menggunakan Zoom online. Kapan? Tanggal 20 Desember jam 4:30 sore. Bapak Ibu Saudara jemaat, silakan standby. Kita akan mulai jam 5 sore tepat. Ya, hadirlah dan ajak sebanyak mungkin teman-teman yang bisa mengikuti Natal bersama ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, MCC BSD akan mengadakan Natal secara offline untuk jemaat MCC BSD pada tanggal 27 Desember di hari Minggu jam 10:30 hingga 10:30 pagi. Jadi silakan daftarkan diri Anda juga. Pendaftaran akan dimulai di hari ini. Dan saya mengajak kita semuanya untuk tetap menjaga sukacita Natal dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sudah lahir untuk memberikan kemenangan buat kita. Nah jemaat Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Anda bisa melihat nomor rekening yang ada di layar dan kita akan berdoa supaya kita bisa memberikan dengan sukacita dan menjadi berkat bagi pelayanan dan banyak orang. Setelah itu kita akan berdoa syafaat dan Anda akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan inilah persembahan yang kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah berkat ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan di MCC BSD dan menjadi berkat bagi orang-orang lainnya juga Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dan mereka yang belum sempat atau belum mampu memberi supaya Tuhan memampukan jemaat Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa syafaat bersama-sama bersatu hati pada hari ini. Kami doakan untuk bangsa Indonesia di dalam nama Yesus, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri, pejabat negara. Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka mempunyai belas kasihan mencintai bangsa dan berbuat terbaik bagi bangsa Indonesia. Khususnya di pandemi hari ini Tuhan, kami berdoa supaya upaya pembuatan vaksin bisa Tuhan tolong dipercepat dan jadikan mujizat ini boleh Tuhan kami terima secepatnya sehingga virus COVID-19 tidak ada lagi di dunia, tidak ada lagi di dalam bangsa kami. Kau sertai setiap dokter, perawat, ilmuwan, TNI, Polri yang bersama-sama bahu-membahu Tuhan melakukan hal ini. Tuhan sertai mereka. Kami juga berdoa khususnya untuk kota Tangerang Selatan. Tuhan kami percaya penyertaan-Mu turun atas kota kami dan supaya juga banyak orang diberkati dan datang kepada Tuhan
lewat pelayanan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini lemah, Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan berikan kesehatan, dan juga Tuhan berikan mujizat bagi keluarga-keluarga yang hari ini sedang berharap mujizat kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap pekerja, pemimpin dan pelayan gereja MCC BSD. Tuhan, biarlah roh kami terus menyala-nyala melayani Tuhan, dan kami senantiasa bersuka cita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk tim kepenatuaan di gereja MCC ini Tuhan, supaya suara Tuhan selalu diberikan kepada mereka, tuntunan yang jelas daripada Tuhan, juga kesehatan prima Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu untuk bisa memimpin gereja ini dengan sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan memberikan Roh-Nya yang kudus ke dalam hati kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.